Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum mendengarkan novel, kekuatan Harvey York untuk bangkit. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 3631. Harvey York. Anda bajingan. Arya Johnson tersadar saat itu. Dia tidak percaya bahwa Harvey akan mengambil nyawa Luka Bauer tepat di hadapannya. Lagi pula, dia telah memberikan peringatan. Mengatakan bahwa ini adalah aturannya. Aturan Jeff Bauer. Tapi Harvey tidak bisa diganggu. Arya mendidih karena marah saat itu. Konon, dia tidak punya pilihan lain selain menerima kebenaran. Dia marah pada Harvey karena mengoceh sesuka hatinya. Jika kabar tentang kejadian ini menyebar, konflik Jeff dan Harold Bauer akan terungkap ke publik. Konflik antara keduanya akan meningkat karena ini. Harold bahkan akan berpikir bahwa Jeff sengaja memprovokasi dia. Jeff pasti tidak akan mendapat manfaat dari situasi ini jika meningkat seperti ini. Tanpa pikir panjang, Arya benar ingin mencekik Harvey saat itu juga. Apakah kamu tidak mendengar apa yang baru saja aku katakan? Serunya dengan marah. Sudah kubilang biarkan Luka pergi. Kita seharusnya berurusan dengannya saat dia kembali. Anda tidak punya hak untuk terlibat. Apakah kamu bahkan tidak tahu siapa dia? Beraninya kau menamparnya sebelum membunuhnya. Apakah menurut Anda semua ini adalah lelucon? Wajah cantik Arya dipenuhi amarah yang tak terkendali. Mengapa ini penting bagiku? Harvey terkekeh. Kamu menghukum antekmu. Saya membunuh orang yang saya inginkan. Pada titik ini, kita semua hanya melakukan urusan kita sendiri. Apakah kamu gila? Datanglah padaku kalau begitu. Tapi sebelum itu, lebih baik kamu tanya Jeff dulu apakah dia punya keberanian. Lagi pula, dia tahu betul bahwa aku bisa menjatuhkannya jika aku mau. Aku bisa merahasiakan insiden di Charity Garden untuknya. Tapi jika dia tetap tidak bertanggung jawab dan tidak menghormati saya tidak keberatan membiarkan dunia tahu pria seperti apa dia sebenarnya. Lagi pula dia tidak berarti apa bagiku. Datanglah padaku. Kamu tidak benar-benar berpikir bahwa aku tidak akan keluar dari sini hidup tanpa bantuanmu, kan? Harvey melangkah maju sebelum aura kekerasan keluar darinya. Semua ahli gemetar ketakutan. Mereka bahkan secara tidak sengaja menjatuhkan senjata mereka karena panik. Arya mundur beberapa langkah ke belakang setelah diliputi oleh aura Harvey. Tapi dia benar marah ketika dia kembali ke akal sehatnya. Dia adalah bawahan terpercaya Jeff, senior dari Longman Warban. Bahkan dia tidak bisa menangani aura Harvey. Ini hanya memalukan. Bagaimana dia memiliki wajah untuk tinggal di Floodwell setelah ini? Start ini sangat sombong. Apakah dia benar kuat? Apakah dia benar seseorang yang Tuan Muda Bauer coba untuk menangkan? Arya tidak bisa mengetahui hubungan antara Harvey dan Jeff. Tapi setelah mendapatkan pengalaman langsung dengan aura Harvey, dia menyadari bahwa Jeff setidaknya akan menghormatinya di permukaan. Tanpa berpikir dua kali, Arya mengertakkan gigi saat berseru, "Ayo, antarkan Sir York keluar dari sini. Tuan Muda Bauer akan menyelidiki situasinya secara menyeluruh. Kami akan memastikan bahwa setiap orang mendapatkan pernyataan yang adil. Siapapun yang menghalangi jalan kita akan dibunuh tanpa ragu." Bab 3632. Lusinan ahli dari Longman Warban secara naluriah mengangkat senjata mereka setelah mendengar perintah Arya Johnson. Mereka semua menunjukkan tatapan galak ketika mereka berteriak pada para ahli dari keluarga Bauer, memaksa mereka untuk mundur. Beberapa bawahan terpercaya Luka Bauer ingin memblokir jalan, tetapi mereka segera ditampar oleh Longman Warban.
Bahkan jika para ahli benar marah, mereka tidak punya pilihan selain memberi jalan. 3 menit kemudian, Harvey York dengan santai duduk di Toyota Prado-nya sebelum memberi isyarat kepada anak buah Arya untuk mengirim Lilian Yates ke rumah sakit. Pembuluh darah Arya menonjol keluar dari dahinya sebelum dia secara naluriah berjalan mendekat. Menurutmu apa yang sedang kamu lakukan, Harvey? Apakah kamu tidak mendengar apa yang baru saja aku katakan? Tuan Muda Bauer menyiapkan perjamuan hanya untukmu. Kembalilah dan beritahu dia sesuatu, jawab Harvey sambil menyalakan mobilnya. Semua yang terjadi tadi benar-benar berbeda dari yang diharapkan. Saya tidak merasakan ketulusan ini sekarang. Jika dia sangat ingin melihatku, dia bisa datang ke Martial Hall sebagai gantinya. Lalu, Harvey menginjak pedalnya. Arya sangat marah sekaligus cemas. Dia secara naluriah mengangkat panah di tangannya. Tapi sebelum dia sempat melakukan apapun, Harvey langsung menjentikkan jarinya. Sehelai daun beterbangan sebelum menjatuhkan panah otomatis dari tangan Arya. Pada saat yang sama, tangannya terasa sangat mati rasa. Pikiran yang tak terkatakan muncul di benaknya. Dia tidak menyangka bahwa Harvey sebenarnya mampu seperti ini. Pantas saja dia tidak takut. Bahkan saat melawan Jeff Bauer. Sementara Arya masih shock, Harvey pergi sambil menelepon beberapa kali. Setelah itu, dia dengan lembut menatap Mandy Zimmer yang berbaring di kursi belakang sebelum menginjak pedal. Menjelang senja, Rudolph dan timnya sudah tiba saat mobil sudah diparkir di depan aula bela diri. Mereka langsung menyiapkan kursi roda setelah melihat Harvey menggendong Mandy keluar dari mobil. Mandy tidak terluka parah saat ini. Lebih dari apapun, dia lebih kaget daripada terluka. Harvey tidak repot mengirimnya ke rumah sakit karena ini. Sebaliknya, dia meminta bantuan Rudolph dan timnya. Di satu sisi, Martial Hall cukup sepi untuk beroperasi. Di sisi lain, terlalu banyak hal yang terjadi hari itu. Harvey takut Mandy akan terseret ke dalam situasi tersebut. Jadi dia memutuskan untuk membawanya ke sini. Setidaknya dia bisa menjaganya tetap aman dengan cara ini. Ketika Mandy tertidur setelah minum obat penenang, Harvey dengan tenang berjalan ke aula utama setelah menugaskan beberapa penjaga padanya. Rahel Hardy, Kaiden Balmer, Dillon Lee, dan yang lainnya ada di sana. Mereka semua dipenuhi kekaguman saat melihat Harvey keluar. Lagi pula, tidak ada yang mengira bahwa Harvey dapat dengan tegas menangani begitu banyak masalah hanya dalam satu hari. Harvey tidak hanya menjatuhkan Joseph Bauer di pasar saham, tetapi dia juga melumpuhkannya sepenuhnya. Insiden ini pasti akan menyebabkan kegemparan di seluruh Floodwell. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi setelah matahari terbit. Rahel dan yang lainnya telah menunggu Harvey memberi mereka perintah. Apa yang harus kita lakukan sekarang, Sir York? Mata Kaiden dipenuhi dengan gairah yang membara. Aman untuk mengatakan bahwa ini adalah pertempuran paling intens yang pernah dia ikuti sejauh ini. Bab 3633. Joseph Bauer benar-benar lumpuh. Bawahan terpercaya Harold Bauer juga terbunuh. Jeff Bauer pasti sangat gembira saat ini. Bukan? Karena itu, Harold dan aku dipaksa untuk melawan satu sama lain. Jika aku berhasil melumpuhkan Harold karena ini, Jeff dapat memenangkan pertarungan memperebutkan tahta bahkan tanpa mengangkat satu jari pun. Harvey York menyipitkan mata dengan ekspresi tenang di wajahnya. Apakah menurut Anda Harold bermaksud melakukan semua ini? Atau apakah Jeff menipunya untuk melakukan ini? Rahel Hardy dan yang lainnya saling memandang. Harvey benar. Seluruh kejadian itu tampak kebetulan. Tapi ini masih terlalu berlebihan. Penampilan Luka Bauer dan Arya Johnson tampak terlalu disengaja. Jika ini semua adalah bagian dari rencana Jeff, maka dia jauh lebih licik daripada yang dipikirkan semua orang.
Rahel dengan panik menggerakkan matanya. Jadi, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Sir York, tanya Rahel pelan. Haruskah kita melanjutkan rencana akuisisi Sekretaris Xavier? Tentu saja. Kenapa tidak? Harvey tersenyum dengan tenang. Bagus untuk berhati-hati. Tapi kami telah berjuang keras untuk semua yang kami miliki sekarang. Kita tidak bisa hanya duduk di sini dan tidak melakukan apapun untuk melindungi mereka. Bukan. Ivene Xavier tidak bisa berada di sini sekarang. Saya serahkan kepada Anda untuk membeli properti aliansi bisnis Floodwell. Kaiden Balmer. Ingat, cepat dan tegas tentang hal itu. Rahel, kamu bertanggung jawab menjaga keamanan istriku dan keluarganya. Aku tidak ingin hal seperti ini terjadi lagi. Rahel dan Kaiden mengangguk ringan setelah mendengar perintah Harvey sebelum mereka menjalankan misinya. Dan setelah menangani sisa masalah, Harvey duduk kembali dan santai. Selain memberi Line Nicewell dan yang lainnya beberapa petunjuk untuk menangani masalah siswa, Harvey sesekali pergi ke halaman belakang untuk memeriksa Mandy Zimmer, yang saat ini masih tidak sadarkan diri. Harvey merasa lega saat Cynthia Zimmer mengemasi barangnya dan pindah ke Martial Hall. Segera setelah itu, malam berlalu. Kaiden membawa kabar baik. Dengan koneksi Ansel Torres, semua properti aliansi bisnis Floodwell akan ditransfer ke Harvey sesuai prosedur. Harvey hanya menyuruh Kaiden untuk membentuk grup di bawah Martial Hall dan mengintegrasikan semua sumber daya dengan cara itu. Langkah pertama Harvey adalah membeli setiap jaringan budokan di Floodwell. Dia berencana mengirim Line dan yang lainnya untuk mengurus setiap budokan. Dengan begitu, tidak hanya nyaman bagi mereka untuk merawat siswa yang sakit yang telah ditipu Joseph, nama Martial Hall akan menjadi terkenal tanpa banyak usaha. Cynthia, yang tidak melakukan apa-apa, mendengar percakapan Harvey saat dia sedang berbicara di telepon. Dia dengan cepat mengganggu Harvey, mengatakan dia ingin berkenalan dengan kegiatan yang berhubungan dengan bisnis. Harvey tidak punya pilihan selain membiarkan Cynthia terlibat. Setidaknya dia bisa mendapatkan pengalaman dari acara ini. Pada pukul 10 pagi, Cynthia menunjukkan ekspresi ingin tahu ketika dia masuk ke budokan jaringan aliansi bisnis Floodwell dengan lusinan pekerja yang dipindahkan sementara dari Bakwood dan Mordu. Aliansi bisnis Floodwell sudah bangkrut. Tetapi para pekerja masih bisa bekerja di sana seperti biasa karena proses pelepasan aset. Ketika Cynthia dan yang lainnya masuk, seorang staf segera maju. Kami tutup untuk beberapa hari ke depan. Semuanya. Silakan datang lagi lain kali. Bab 3634. Sementara staf berbicara, beberapa pria berseragam keamanan datang dengan tatapan hati ketika mereka memelototi Cynthia Zimmer dan yang lainnya. Kami di sini untuk mengambil alih rantai budokan yang awalnya berasal dari aliansi bisnis Floodwell. Kami tidak dapat memberitahu Anda sebelumnya karena keterbatasan waktu. Tapi jangan khawatir, ini hanya pengalihan hak milik biasa. Kami tidak akan mempengaruhi pekerjaan Anda. Cynthia jelas mengerjakan pekerjaan rumahnya. Dia tampak seperti wanita yang berpengalaman begitu dia berbicara. Nama saya Cynthia. Tolong beritahu manajemen Anda tentang hal ini agar kami dapat melakukan transfer. Kemudian, asisten Cynthia di belakangnya menyerahkan dokumen resmi untuk dibaca oleh staf. Anda mengambil alih jaringan budokan. Staf tampak cukup terkejut. Tetapi dia juga tahu apa yang terjadi sehari sebelumnya. Dia mengangguk sebelum kembali ke dalam tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tak lama kemudian, selusin orang berpakaian tradisional keluar dengan seorang wanita berpenampilan anggun. Wanita itu tak lain adalah gundik ke-17 Jeff Bauer, Audrey Lopez sendiri. Dia mengenakan setelan bisnis dengan rambut diikat. Seiring dengan make-up yang indah di wajahnya, dia terlihat sangat mempesona. Konon,
Dia jelas menunjukkan tatapan suka memerintah ketika dia memandang rendah Cynthia dan yang lainnya orang lain. Itu mereka. CEO Lopez. Mereka mengatakan bahwa mereka mengambil alih rantai budokan. Halo, saya Cynthia Zimmer dari Martial Hall. Ini cukup mendadak. Tapi kami akan mengurus tempat ini mulai sekarang. Cynthia menyerahkan kartu nama. Dia jelas terlihat seperti itu pada saat itu. Dan kamu, Audrey merasa jijik setelah melihat sikap Cynthia yang sopan dan tidak berbahaya. Kau di sini untuk mengambil alih. Audrey tertawa dingin. Seolah dia tidak melihat Cynthia membagikan kartu. Siapa yang memberimu hak? Cynthia menunjukkan tatapan dingin sebelum dia menarik napas dalam dan menarik tangannya. Kami membeli semua properti aliansi bisnis Floodwell melalui sumber resmi. Kami di sini hari ini untuk mengambil alih. Ini adalah dokumen kami. Cynthia memberi isyarat kepada asisten untuk mengeluarkan dokumen. Dokumen apa? Audrey membanting tumpukan dokumen ke tanah dengan ekspresi lucu padanya wajah. Kamu pikir kamu siapa? Hak apa yang Anda miliki untuk mengambil alih properti keluarga Bauer? Apakah kalian orang bodoh atau semacamnya? Apakah kamu tidak tahu properti siapa ini? Biarkan aku memberitahumu sesuatu. Semua ini sebelumnya milik aliansi bisnis Floodwell. Jaringan budokan, gedung perkantoran, dan pusat perbelanjaan termasuk. Mereka semua atas nama Tuan Muda Bauer sekarang. Joseph Bauer menandatangani kontrak tadi malam. Tuan Muda Bauer adalah pemilik sebenarnya di sini. Apakah kamu pikir kamu bisa mengambil propertinya dengan surat bodoh ini? Pernahkah Anda memikirkan konsekuensi melakukan hal seperti itu? Ekspresi Cynthia tiba-tiba berubah. Tidak mungkin. Anda pasti ditipu. Joseph telah dinyatakan bangkrut. Apa gunanya dia bahkan menandatangani kontrak? Kami memiliki dokumen resmi di sini. Saya sarankan Anda menelepon Tuan Muda Bauer sekarang agar tidak menimbulkan kesalahpahaman yang tidak perlu di antara kita. Lagi pula, Tuan Muda Bauer dan ipar saya adalah teman baik. Bab 3635. Cukup bicara. Audrey Lopez langsung memotong Cynthia Zimmer dengan tatapan kesal. Tidak ada kesalahpahaman. Juga tidak ada teman di sini. Saya tidak perlu menelepon siapapun. Ini sekarang milik Tuan Muda Bauer. Kalian lebih baik keluar dari sini sekarang juga. Berhenti mempengaruhi bisnis kami. Jika tidak, saya akan memberitahu Tuan Muda Bauer untuk memberi Harvey York pelajaran yang tidak akan dia lupakan. Audrey lalu melambaikan tangannya dengan ekspresi dingin. Ayo, keluarkan mereka dari sini. Selusin penjaga keamanan dengan marah bergegas maju dengan senjata api di tangan. Itu adalah pertama kalinya Cynthia melihat pemandangan seperti itu. Setelah ragu sejenak, dia memutuskan untuk mematuhinya untuk sementara waktu. Kami pergi. Cynthia dengan kesal kembali ke aula marsial. Jeff Bauer membeli setiap properti dari aliansi bisnis Floodwell. Mata Harvey berbinar setelah mendengar penjelasan Cynthia. Tidak perlu terburu-buru. Biarkan saya membuat panggilan telepon. Harvey kemudian menelepon Ansel Torres. Ansel membeku. Dia segera menghubungi pemerintah sebelum kembali ke Harvey. Jeff menangkap kita kali ini. Sir York. Joseph berutang miliaran dolar kepadanya. Dia bahkan memiliki IOU untuk membuktikannya. Saat pemerintah menyita properti aliansi bisnis Floodwell, dia memaksa Joseph untuk menandatangani kontrak dan mewariskan segalanya kepadanya. Saya mendengar bahwa Joseph juga melakukannya dengan sukarela. Dan karena waktunya, pemerintah tidak punya cukup waktu untuk menyita properti itu. Kami pada dasarnya memberinya properti di piring perak. Saya mengerti sekarang. Harvey tersenyum. Pantas saja Tuan Muda Bauer mengirim Arya Johnson untuk membantu kami tanpa muncul sendiri tadi malam. Dia melakukan bisnis setelah semua. Tuan York, Jeff tahu Anda melakukan semua pekerjaan.
Anda harus menjadi orang yang menuai manfaat di tempat pertama. Sebaliknya, dia merampok harta rampasanmu. Betapa jahatnya dia. Sedikit kemarahan bisa dirasakan dalam nada suara Ansel. Harvey dengan tenang tersenyum. Tidak apa-apa. Saya tetap ingin berbagi dengannya. Tapi karena dia ingin bermain kotor, aku ikut saja. Segera setelah itu, Harvey menutup telepon. Kaiden Balmer menunjukkan ekspresi yang mengerikan ketika mendengar percakapan itu. Apa yang harus kita lakukan sekarang, Sir York? Kita tidak akan membiarkan bajingan itu lolos begitu saja, kan? Kamu berjuang untuk semua ini. Cynthia tampak cemas meskipun dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Harvey tersenyum dan memberi isyarat kepada Cynthia untuk pergi sebelum menjentikkan jarinya. Segera setelah itu, Rahel Hardy berjalan keluar. Ketika semua orang ada di sini, Harvey berkata sambil tersenyum. Seharusnya semuanya sudah berakhir setelah apa yang terjadi tadi malam. Tapi karena Tuan Muda Bauer memiliki keinginan mati, kita harus memenuhinya. Ada beberapa hal yang akan saya minta Anda lakukan sekarang. Nomor 1. Sebarkan berita di internet. Katakanlah bahwa dua tuan muda dari keluarga Bauer telah melakukan apa saja untuk naik ke tampuk kekuasaan. Bahkan sampai bersekongkol melawan Harold Bauer. Jeff mengetahui properti aliansi bisnis Floodwell adalah buktinya. Nomor 2. Hubungi semua orang yang terlibat. Termasuk para korban rantai budokan dan keluarga mereka. Untuk menuntut Joseph atas kejahatannya. Bab 3636. Beritahu semua orang bahwa Joseph Bauer menggunakan taktik keji untuk mendapatkan uang karena Jeff Bauer yang mengaturnya. Kemudian beritahu mereka bahwa untuk menutupi kebenaran, Jeff menyalahgunakan wewenangnya dan mengirimnya bawahan untuk membunuh salah satu anak buah Harold Bauer. Harold adalah orang yang adil. Mencoba mengungkapkan semuanya ke publik. Buat beberapa versi lagi dari cerita ini. Buatlah senyaman mungkin. Bagaimanapun juga, semua orang perlu tahu bahwa Jeff dan Joseph berada di perahu yang sama. Dan Harold terus-menerus menjadi sasaran karena kebenarannya. Pertikaian keluarga Bauer dimulai dengan Jeff. Kami akan memberi mereka kekacauan. Krong. Saat Rahel Hardy dan Kaiden Balmer menjalankan misi mereka di luar, guntur meletus dari langit. Seluruh Floodwell panas dan lembab. Badai sedang terjadi. Di malam hari, di dalam lapangan golf pribadi di pinggiran Floodwell. Matahari bersinar terang. Angin bertiup lembut. Setelah hujan. Itu adalah waktu yang tepat untuk bersantai sambil bermain golf. Jeff sedang berjalan-jalan dengan Audrey Lopez dan kekasihnya yang lain saat ini. Banyak orang menatap orang tampan dan cantik. Tapi mereka langsung menundukkan kepala karena ketakutan setelah melihat tatapan menakutkan Jeff. Mereka khawatir akan ditampar sampai mati jika mereka menatap para gundik beberapa kali lagi. Jeff benar-benar mengabaikan para pengamat. Dia dipenuhi dengan kekaguman saat dia berjalan berkeliling. Tidak buruk. Saya hanya diam sebelumnya karena Harvey bermanfaat bagi saya. Aku hanya ingin dia menghabisi Harold dan Joseph. Dan sekarang setelah Joseph benar-benar lumpuh. Sekarang bawahan terpercaya Harold sudah mati. Mereka akan ditakdirkan untuk mengadu satu sama lain. Harvey tidak akan bisa berbuat apa. Apa ketika saya menuai semua rampasan? Itu kecuali dia ingin diserang dari semua sisi. Dia akan mati tanpa keraguan jika itu masalahnya. Jika tidak, dia tidak punya pilihan selain diam. Jeff menunjukkan ekspresi arogan di wajahnya. Apakah kamu mengerti sekarang? Pria sejati tahu kapan harus mundur. Terkadang menunjukkan kelemahanmu kepada musuh adalah langkah terbaik. Dengan begitu, Anda akan mendapatkan keuntungan paling banyak. Setelah mendengar Jeff membunyikan klaksonnya sendiri, selingkuhannya tidak berani meletuskan gelembungnya. Mereka menunjukkan kekaguman terhadap Jeff. Seolah-olah dia adalah reinkarnasi Einstein.
Audrey terkekeh malu-malu. Jangan khawatir, Tuan Muda Bauer. Saya menangani semuanya dengan benar. Seperti yang Anda minta. Saya akan merawat properti Anda dengan baik. Anda memiliki semuanya sejak awal. Bahkan Harvey tidak akan dapat mengambil ini dari Anda jika dia datang. Apalagi beberapa jalang. Selain itu, kami melakukan semuanya secara legal. Tak seorang pun di Floodwell dapat melakukan apapun terhadap kita. Bajingan itu juga sangat lembut. Dia melumpuhkan Joseph sendirian. Namun dia tetap tidak mau memberikan pukulan terakhir. Lagi pula, apa haknya untuk melawanmu? Kau benar tentang itu. Jeff tertawa terbahak-bahak. Kamu tumbuh dengan cepat, Audrey. Selama Anda terus bekerja dengan baik, saya akan memastikan Anda diperlakukan dengan baik. Audrey dengan malu-malu tertawa kecil sambil menutupi mulutnya. Ini semua berkat ajaranmu, Tuan Muda Bauer. Bab 3637. Tepat ketika sekelompok orang sedang mengobrol dengan gembira, penggerak 4 roda bertenaga baterai melaju sebelum berhenti di dekat Jeff Bauer dan yang lainnya. Eleanor Stanton, yang memakai riasan indah dengan pakaian olahraga dan topi mataharinya, keluar dari mobil. Penampilannya sangat memesona. Bahkan Jeff, yang akrab dengan setiap bagian tubuhnya, mau tidak mau terpesona setelah melihat penglihatannya. Audrey Lopez langsung menyipitkan mata begitu melihat saingannya muncul. Tuan Muda Bauer bahkan tidak memintamu datang hari ini, Eleanor. Apa yang kamu inginkan? Bukankah kata-katanya penting bagimu sekarang? Jeff menunjukkan senyum hangat sambil melambaikan tangannya. Kalian bersaudara, Audrey. Anda harus bermain baik satu sama lain. Tidak perlu cemburu. Secara alami, Jeff sangat menikmati para wanita memperebutkan dia. Lagi pula, pesona dan statusnya hanya akan diperlihatkan karena hal ini. Audrey dengan dingin mengejek dengan tatapan menghina. Eleanor sama sekali mengabaikan Audrey dan buru-buru berjalan menuju Jeff. Anda melewati batas, Tuan Muda Bauer. Harvey adalah sekutu kita. Kami hanya berhasil mengambil aliansi bisnis Floodwell karena dia. Hanya tepat baginya untuk membeli properti. Sebaliknya, kami merampas rampasannya dan semua yang dia perjuangkan. Ini tidak benar. Tidak peduli bagaimana kita melihatnya. Tolong pikirkan ini baik-baik, Tuan Muda Bauer. Setelah melihat ekspresi serius Eleanor, Audrey tertawa kecil di depan Jeff bahkan bisa mengatakan apa-apa. Apakah kamu gila, Eleanor? Ada apa dengan semua omong kosong ini? Apa maksudmu kita merampok harta rampasannya? Nomor 1. Jika bukan karena perlindungan Tuan Muda Bauer, bagaimana Harvey bisa melawan Joseph sejak awal? Nomor 2. Tuan Muda Bauer membantu di balik layar di distrik baru Floodwell dan rangkaian insiden budokan. Menurut Anda, bagaimana lagi Harvey berhasil melewatinya? Semudah itu. Nomor 3. Tuan Muda Bauer juga menghabiskan banyak uang untuk membantu pasar saham. Ini saja memainkan peran penting dalam mengalahkan Joseph. Bahkan aman untuk mengatakan bahwa Tuan Muda Bauer adalah orang yang melakukan segalanya. Harvey hanya melakukan apa yang paling banyak diperintahkan. Wajar jika Tuan Muda Bauer menuai keuntungan jika Harvey melakukannya. Bukan. Selain itu, properti aliansi bisnis Floodwell adalah milik keluarga Bauer sejak awal. Joseph adalah musuh Tuan Muda Bauer. Tapi dia tidak bisa hanya melihat properti keluarga jatuh ke tangan orang lain. Joseph berhutang budi pada Tuan Muda Bauer sejak awal. Apa hubungannya semua ini dengan Harvey? Audrey dengan dingin memelototi Eleanor. Dia berbicara atas nama pemikiran luhur Jeff jauh di lubuk hati-hatinya. Dia hanya orang luar. Dia sudah mendapatkan banyak keuntungan dalam pertempuran ini. Apalagi yang dia inginkan? Apa dia tidak mengerti bahwa menuai semua rampasan tidak akan ada gunanya baginya? Kurasa akhir-akhir ini kau terlalu dekat dengan Harvey, Eleanor.
Anda pasti sudah lupa. Siapa tuanmu yang sebenarnya saat ini? Kamu tidak hanya membela hak Tuan Muda Bauer, tapi kamu juga berpihak pada orang biadab seperti Harvey. Apakah kamu bodoh atau semacamnya? Audrey langsung mengambil hati orang-orang, mengisyaratkan bahwa Eleanor memiliki hubungan dengan Harvey. Wanita lain memelototi Eleanor dengan permusuhan setelah mendengar argumennya. Bab 3638. Dari 72 simpanan. Tidak banyak perempuan yang memiliki aset bernilai ratusan juta dolar. Eleanor Stanton adalah orang yang memiliki kendali atas sebagian besar aset. Jadi dia biasanya dikecualikan dari para simpanan lainnya. Jika bukan karena Jeff Bauer memiliki ego yang begitu besar, para gundik akan mulai mengejek Eleanor karena meniduri Jeff pada saat ini. Eleanor bergidik begitu dia menyadari apa yang sebenarnya dilakukan Audrey Lopez. Dia secara naluriah menggelengkan kepalanya ketika dia berkata, "Jangan salah paham, Tuan Muda Bauer. Aku hanya mengkhawatirkanmu. Lagi pula, start itu sangat berbahaya. Jika dia marah karena ini, akan ada konsekuensi yang mengerikan." Audrey tertawa dingin. Menjadi marah. Hak apa yang dia miliki? Bahkan jika dia marah, apakah menurutmu dia bisa melawan Tuan Muda Bauer? Betapa bodoh dan naifnya kamu. Kamu jelas sedang dengki sekarang. Baik, cukup. Tidak perlu berdebat tentang masalah sekecil itu. Mata Jeff berbinar sebelum dia melambaikan tangannya untuk menghentikan Audrey berbicara. Kemudian, dia dengan lembut melingkarkan lengannya di bahu Eleanor dengan senyum hangat. Aku memang harus memberimu penjelasan, Eleanor. Lagi pula, aku tahu kamu lebih berusaha dalam hal ini daripada orang lain. Saya tidak meminta Anda untuk membeli properti itu karena kekalahan Anda sebelumnya melawan Harvey. Kupikir kau akan takut padanya. Saya pikir Anda akan menjadi ceroboh jika Anda terlalu berhati-hati. Itulah mengapa saya meminta Audrey untuk mengambil alih. Bagaimanapun, dia adalah wanita yang berbakat. Tentu saja, aku akan memberimu kompensasi. Tentunya kamu tahu tentang Hearthstone Corporation, kan? Itu milik keluarga Bauer. Aku akan merebutnya kembali segera. Ini akan menjadi milikmu untuk mengontrol setelah itu. Kamu juga tidak perlu khawatir tentang Harvey. Bahkan jika dia adalah Tuhan, dia tidak akan bisa keluar dari situasi ini hidup-hidup. Aku cukup mengenalnya. Dia menghasilkan cukup banyak uang dengan membeli saham pendek di pasar saham. Aku yakin dia juga tidak keberatan aku mengambil keuntungan dari situasi ini. Jika dia berencana melawanku karena ini, maka itu hanya berarti dia hanya egois. Seorang pria picik. Aku sudah lama melindunginya. Dia tidak akan membuatku bekerja untuknya tanpa bayaran. Bukan. Jeff menunjukkan ekspresi sedingin es. Tentu saja. Jika kamu merasa kesulitan menjadi perantara. Kalau begitu, beritahu Harvey sesuatu untukku. Katakan padanya aku tidak menyalahkannya karena tidak datang ke perjamuan. Saya akan mentraktirnya lagi besok malam untuk menunjukkan permintaan maaf saya yang tulus. Aku sendiri yang akan menjelaskan situasinya kepadanya. Lagi pula, kita akan segera bekerja sama lagi. Tidak perlu bagi kita untuk saling bertentangan untuk masalah sepele seperti itu. Eleanor menghela nafas setelah mendengar kata-kata Jeff. Aku lega, katanya dengan ekspresi yang sedikit kurang tegang di wajahnya. Saya akan menghubungi Sir York sekarang. Aku akan mencoba membuatnya mengerti. Memahami. Jeff menyeringai setelah mendengar kata itu. Fung. Tepat pada saat ini, telepon Audrey tiba-tiba berdering. Ekspresinya langsung berubah setelah dia menerima telepon. Ini buruk. Tuan Muda Bauer. Ini benar-benar buruk. Bab 3639. Setiap media besar di Floodwell mengatakan bahwa tuan muda dari keluarga Bauer benar-benar saling membenci karena pertempuran mereka untuk tahta. Joseph Bauer,
yang memiliki niat jahat terhadap publik, sebenarnya didukung oleh Jeff Bauer sendiri. Harold Bauer mungkin yang paling baik dari 3 tuan muda. Untuk menghindari kompensasi, Joseph memindahkan setiap propertinya atas nama Jeff. Joseph menghilang dengan uangnya tanpa jejak sepertinya juga karena Jeff. Setelah kembali ke rumah keluarga, Jeff mendidih karena marah setelah melihat berita utama. Ini tidak tahu malu. Ini tercela. Tidak hanya Jeff yang dipaksa terpojok, tetapi hal-hal yang seharusnya dipublikasikan juga terungkap sekaligus. Semua kemarahan yang diarahkan pada Joseph juga menyatu dengan Jeff. Jeff mengambil alih semua properti Joseph adalah fakta. Banyak platform berita juga membocorkan dokumen yang ditandatangani oleh keduanya. Sederhananya, orang-orang yang membenci Joseph juga mengincar Jeff. Satu-satunya alasan Jeff tidak dikelilingi oleh massa yang marah saat ini adalah karena Harvey York belum mau. Tidak ada cara bagi Jeff untuk keluar dari situasi tersebut. Lagi pula, Jeff mengambil alih semua properti Joseph adalah kebenarannya. Tidak ada yang akan percaya apapun yang akan dikatakan Jeff. Dia akan berubah menjadi Joseph yang kedua jika dia tidak berhati-hati. Tidak hanya statusnya setara dengan tikus jalanan, tetapi orang-orang juga akan memukulinya selama sisa hidupnya. Harvey, bajingan itu, bukankah dia melawan Harold sekarang? Kenapa dia menghabiskan waktunya untukku? Aku mungkin akan membuat Harold di pihakku untuk menghadapinya. Bagaimana dia tidak takut akan hal itu? Jeff mengertakkan gigi karena marah. Dia sangat ingin menamparkan wajah Harvey. Bawahannya yang terpercaya tidak akan berani mengatakan sepatah kata pun. Audrey Lopez mengejek dengan dingin sebelum dia berseru. Ya, beraninya bajingan itu tidak menghormatimu seperti ini. Apakah dia memiliki keinginan mati atau sesuatu? Yang kamu lakukan hanyalah mengambil sebagian dari hartanya. Dia benar-benar egois. Sudah mencoba membalas dendam seperti ini. Dan dia menyebut dirinya laki-laki. Ayo panggil polisi. Tuan Muda Bauer. Kami akan menuntut bajingan itu karena memfitnah dan membuatnya membayar karena menodai reputasi kami. Kami juga akan mengirim beberapa orang untuk menghancurkan stasiun berita itu setelah itu. Tentunya hal semacam ini tidak akan mempengaruhi kita. Semua orang akan melupakan ini setelah beberapa hari. Jeff ragu sejenak. Rencana cepat dan tegas Audrey pasti ada beberapa yang bisa digunakan. Kamu tidak bisa. Tuan Muda Bauer. Eleanor Stanton melangkah maju dengan ekspresi cemas di wajahnya. Nomor 1. Jangan bicara tentang keterlibatan pemerintah dalam situasi ini. Semua orang akan mengira Anda bersalah jika Anda benar-benar menuntut Harvey sekarang. Nomor 2. Memaksa media turun hanya akan menimbulkan kegemparan yang lebih besar. Orang-orang itu mendambakan kekacauan. Jika mereka berhasil memotret atau merekam orang-orang kami yang memaksa mereka turun, kami akan tamat. Nomor 3. Harvey membunuh bawahan terpercaya Harold. Tapi mereka tidak peduli. Masalah kecil seperti itu. Mereka mungkin akan berbalik menentangmu jika menurut mereka itu bermanfaat bagi mereka untuk melakukannya. Anda harus berpikir sebelum bertindak. Tuan Muda Bauer. Audrey tertawa kecil. Jika kita tidak bisa melakukan semua ini, sebaiknya kita bunuh saja Harvey saat ini. Kan? Bab 3640. Cukup dengan ide bodohmu. Audrey Lopez. Eleanor Stanton berseru sambil mengerutkan kening. Apakah kamu tidak tahu bahwa Harvey York juga ahli bela diri? Menggunakan kekerasan terhadapnya tidak akan berhasil. Menurutmu bagaimana dia bisa berurusan dengan Frankie Garcia dan tidak menghormati Clyde Osborne di tempat seperti Floodwell? Orang biasa akan mati ribuan kali karena melakukan ini. Lalu, apa lagi yang harus kita lakukan? Seru Audrey. Tuan Muda Bauer akan menjadi lelucon jika kita terus membiarkan Harvey bebas. Ketika itu terjadi, sudah cukup baik jika tetua keluarga tidak mulai memanggilnya.
apalagi dia naik ke tampuk kekuasaan. Harvey hanya melakukan ini karena Tuan Muda melewati batas. Jawab Eleanor dengan tatapan pahit setelah menarik napas dalam-dalam. Tuan Muda Bauer, Harvey akan selalu memperlakukan orang lain sebagaimana mereka memperlakukannya. Pada titik ini, saya harap Anda cukup memikirkan properti aliansi bisnis Floodwell. Itu adalah properti yang sangat bagus untuk dimiliki. Tapi, apakah mereka layak melawan Harvey sampai akhir? Pada akhirnya, Harold akan menjadi orang yang menuai rampasan jika ini terus berlanjut. Dia akan menjadi orang yang memenangkan perang. Kita harus fokus pada hal-hal penting di sini. Tuan Muda Bauer. Tamparan. Jeff langsung menamparkan wajah Eleanor. Apakah kamu mengajariku bagaimana melakukan sesuatu sekarang, Nona? Seru Jeff dengan ekspresi dingin. Apa menurutmu Harvey bisa membuatku berlutut dengan hal seperti ini? Konyol. Bahkan jika aku bisa menahan rasa malu ini, keluarga Bauer pasti tidak akan. Tuan Muda Bauer, Joseph Bauer memperlakukanmu dengan cara yang sama sebelumnya. Tapi dia, jawab Eleanor sambil menutupi wajahnya. Tuan Muda Bauer, seseorang mengirim USB flash drive. Kamu diminta untuk membuka kotak itu. Seorang bawahan dengan cepat berlari mendekat. Masih mendidih karena marah. Jeff dengan cepat membuka kotak itu ketika jantungnya berdetak kencang. Charity Garden diberi label di drive USB. Ekspresi Jeff langsung menjadi gelap. Dia tahu persis apa yang ada di dalam drive USB bahkan tanpa membukanya. Itu mungkin seluruh proses dia ditampar selama acara amal. Jika ini dirilis ke publik, Jeff tidak akan berani tinggal di Floodwell. Pada saat ini, kebencian, ketakutan, kemarahan, dan emosi lainnya muncul secara bersamaan. Jeff berhasil mendapatkan kembali ketenangannya dengan mengambil napas dalam-dalam. Dia melambaikan tangannya untuk menenangkan orang-orang di sekitarnya. Sepertinya aku ceroboh kali ini. Audrey, kembalikan setiap properti aliansi bisnis Floodwell ke Sir York. Beritahu mereka untuk mengambil alih besok. Eleanor, kita akan mengadakan perjamuan malam ini. Aku sendiri yang akan meminta maaf kepada Sir York. Katakan padanya aku akan melihatnya sebagai temanku selama sisa hidupku. Saya dapat menjamin bahwa ini tidak akan terjadi untuk kedua kalinya. Penonton saling berpandangan setelah melihat Jeff langsung mengubah sikapnya. Namun, tidak ada yang berani mengatakan apa-apa tentang itu. Semuanya pergi dengan cepat untuk mengeksekusi milik Jeff pesanan. Eleanor menelepon Harvey tepat di depan Jeff. Setelah memastikan bahwa Harvey akan menghadiri jamuan makan malam, pandangan Jeff menjadi lebih tajam pada detik. Terima kasih sudah menonton. Cerita novel kekuatan Harvey York untuk bangkit. Sampai ketemu lagi di cerita novel selanjutnya.